Oke, ulang aja deh. Halo guys, selamat. Ini siang apa masih pagi ya? Ini udah jam 10.47 dan gue lagi pengen jalan-jalan aja karena ini weekend dan macet, ya Allah. Jadi gue sekalian deh keluar terus mau bikin video ya, review singkat tentang motor ini. Motor gue Satria FU injeksi. Jadi mau review dikit selama penggunaan gue selama 5 bulan dan sudah mencapai 10.000 km. Dan itu cepet banget, gila cepet banget. Jadi sebulan gue udah pasti minimal riding 2 km. 2 km, 2000 km. Pendek amat 2 km. Jadi gue akan share apa aja kelebihan dan kekurangan yang selama ini gue rasakan. Waduh, udah dikeruk aja. Oke, langsung aja nih. Kelebihannya yang pertama yang langsung gue rasain ya, itu powernya cukup gede untuk di kelasnya 150 cc. Mungkin ya paling gede sih, mungkin gue lupa deh, ada yang lebih gede nggak ya. Dia powernya 18 sekian HP, kalau nggak salah tuh 18,3 atau 18,4 gitu. Jadi di kelas 150 cc udah pas lah, udah cukup lah power segitu. Dan buat kalian yang suka sama top speed, ya kalian tahu sih pasti Satria tuh terkenal juga akan kencengnya. Itu yang pertama. Yang kedua, gue demennya itu fitur-fiturnya. Contohnya adanya bagasi kecil ini di depan. Kelihatan gak ya? Dan bagi gue tuh itu sangat berguna banget walaupun kecil, karena di motor lain tuh untuk 150 cc yang model Hyper Underbone ini kayaknya nggak ada deh. Dia bagasinya untuk botol minum 330 ml itu masih muat, atau dompet sama HP itu masih muat kok, atau mungkin juga sama kain lap atau kanembo yang kecil tuh masih muat juga. Jadi masih bisa lah digunakan. Terus fitur lainnya yaitu adanya alarm, itu berfungsi banget sebagai pengaman juga. Dan adanya USB charger. Jadi buat kalian yang kepepet, misalkan HP lagi lowbat tapi kalian lagi ada di jalan, ya melipir bentar ngecharge. Sambil jalan juga bisa. Itu fiturnya. Terus yang gue demen lagi fitur yang ada di speedometernya. Itu berarti udah keberapa ya tadi ya? 4 kali ya, gue lupa deh kelebihannya ada berapa tadi. Langsung aja. Jadi fitur yang ada di speedometer ini bagi gue fungsi banget. Kok fungsi sih? Maksudnya cukup informatif dan jelas lah pokoknya. Ya seperti pada umumnya speedometer, ada speedometer, odometer, tachometer, indikator gear, indikator jam, indikator bensin, trip A, trip B. Tapi ada lainnya ini. Dia bisa ada 3 indikator si flag, yaitu low akan nyala saat RPM 4500 kalau nggak salah, atau 4000 ya. Terus kalau high itu akan nyala pada 9.000 RPM. Pokoknya RPM 9.000 kok, 9.000 RPM. Terus yang terakhir itu yang cuman tanda petir, itu bisa kalian atur. Jadi enaknya di situ, itu bisa kalian atur dari minimal yaitu RPM 3000 sampai yang tertinggi itu RPM 11.500. Dan kalau bagi gue sih, karena gue di perkotaan, ya gue pakainya di settingan setengah-setengah, yaitu di tengah-tengah, itu di RPM 7000 aja. Karena di motor lain kayaknya nggak ada deh. Kecuali GSX-R tuh bisa sih, GSX-S juga bisa. Cuman kalau untuk
Di kelasnya di Hyper Underbone dan di motor lain tuh nggak ada kayaknya fitur itu. Terus yang kedua yang cukup membantu tuh adanya fitur, bukan fitur sih sebenarnya, notifikasi untuk ganti oli. Dan enaknya lagi, intervalnya tuh bisa kalian ganti gitu loh. Kalian mau ganti oli di kilometer berapa, itu bisa kalian ganti. Minimal tuh dari 500 sampai maksimal tuh 4000. Kalau gue sih biasanya pakai 1500 atau 2000 sih. Enaknya itu bisa kalian ganti. Jadi kalau misalkan kalian kelupaan udah kilometer berapa, ya tinggal lihat aja apa di speedometer. Itu kalau dari speedometernya ya. Dan itu juga udah cukup lengkap bagi gue sendiri. Terus kelebihannya selanjutnya berarti ke berapa ini? 5 apa ya? Kelebihan selanjutnya itu adalah bobotnya yang ringan. Jadi ini yang bikin motor ini handlingnya enteng, terus lincah, dan cocok untuk di perkotaan. Itu yang bikin gue demen sih. Jadi kalau buat nyelap-nyelip tuh enak-enak aja. Apalagi kalau buat filtering, udah kecil, ramping, enteng. Tinggal set. Terus apa lagi ya? Kalau posisi riding sih sebenarnya bagi gue nyaman-nyaman aja sih. Tapi itu juga bisa jadi kekurangan di orang lain. Mungkin kalau dengan postur yang lebih tinggi atau gimana. Tapi kalau bagi gue sih dengan tinggi 170 pas-pas aja sih. Dan nyaman-nyaman aja. Karena gue udah terbiasa juga dan ternyata ya nggak capek-capek. Maksudnya nggak capek-capek banget gitu loh. Oke, itu kelebihannya kalau menurut gue. Terus kalau kekurangannya dari gue yaitu yang udah gue rasain, torsinya. Kalau bagi gue sih torsi motor ini, kalau bagi gue ya itu masih kurang. Tapi itu ntar mau gue akalin, itu mau gue ganti gear belakang naik 2 tingkat. Standarnya 38, jadi mau gue naikin ke 40. Tapi itu mungkin nanti deh, nggak langsung ganti. Jadi sebenarnya powernya udah pas, udah gede, ya sudah terbilang gede lah. Cuman kalau bagi gue torsinya aja yang kurang. Terus yang kedua, lampu depannya itu walaupun udah LED, tapi kalau bagi gue kurang terang aja sih. Jadi kalau buat malam-malam tuh gimana ya, masih dirasa kurang gitu aja deh. Terus yang ketiga, jok boncengernya atau jok penumpangnya itu yang ternyata jadi lebih ramping. Yang mungkin jadi rada nggak enak ya. Kalau untuk misalkan riding selama lebih dari sejam tuh mungkin pasti udah nggak enak sih. Terus apa lagi ya? Oh iya, kapasitas tangkinya. Kalau bagi gue sih sebenarnya masih bisa dimaksimalkan lagi. Misalkan jadi sekitar 4,3, 4,4 atau bahkan sampai 4,5. Karena bagi gue tuh ya kalau dilihat dari desainnya, rangka bodinya itu masih ada lah space untuk apa? Menambah kapasitas tangkinya itu. Karena kenapa bagi gue kurang? Karena ya jelas Satria tuh masih terbilang rada boros. Tapi ya wajar sih, powernya juga cukup gede. Terus yang selanjutnya apa lagi ya? Kayaknya kalau bagi dari gue sendiri sih kayaknya itu dulu deh. Kalau tadi posisi riding kayaknya
selera orang-orang juga. Desain selera orang juga sih. Karena bagi gue sebenarnya motor ini ya pertama lihat di mana, di sosmed atau di dunia maya tuh kayak kok gimana ya, tapi setelah dilihat-lihat, setelah melihat langsung dan dilihat dari berbagai sisi, ternyata sebenarnya ganteng juga. Dan motor ini buat foto tuh ya ganteng lah. Jadi kayaknya segitu dulu deh guys. Jadi kalau kalian mau nambahin atau mungkin koreksi, monggo silahkan aja komen di bawah langsung. Dan terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan jangan lupa share ke teman-teman. Oke guys, see you on the next video. Gue mau jalan-jalan dulu tapi nggak tahu mau kemana.